Padahal iku nggih wis nggih kuat dari datar ya. Lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Warzuqnal ikhlas fil ilmi wal amal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Waftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ahmad ibn Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah. Rahimahullahu taala wa taqaddasa ruhuhu wa nawwara dharihahu. Allahumma amin. Dan kita masih di pembahasan Ahkamul Buyu' atau Kitabul Buyu', masalah fikih muamalah. Kita sudah selesai membahas masalah jual beli. Kita juga sudah selesai membahas masalah ribawi. Terus kita juga yang terakhir ya, sebelum ini kita juga sudah selesai membahas jual beli buah dan pohon ya. Dan juga jual beli tanah ya. Tanah kalau masih ada pohonnya. Maka di sini beliau membuat bab yang baru, pembahasan baru. Apa itu? Nah, di bab ini beliau akan membahas 3 masalah. 3 masalah yang beliau bahas. Ya. Yang pertama tentang as-salam. Ya, tentang apa? As-salam. Salam itu apa? Salam itu secara sederhana adalah jual beli pre-order. Ustaz zamane Kanjeng Nabi enten pre-order ngono. Iki pre-order 1400 tahun yang lalu. Ya, bahasa sekarang pre-order ya. Tapi kalau bahasa dulu namanya salam atau salaf. Yang kedua, di bab ini beliau juga akan bahas al-qard. Qard itu apa? Utang piutang. Nah, nanti beliau akan bahas utang piutang sedikit. Kemudian yang ketiga, beliau akan bahas ar-rahn. Rahn itu apa? Rahn itu gaden, pergadaian ya, jadi ada 3 pembahasan. Ada pembahasan pre-order, ada pembahasan apa? Utang piutang, terus ada pembahasan pergadaian. Jadi 3 pembahasan dalam 1 bab ya, 3 pembahasan dalam 1 bab. Nanti kita akan baca hadisnya satu persatu. Silakan dibaca hadisnya. Bab tentang salam wal qard wal rahn dan An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, di Madinah, wahum, dan mereka yang ada di Madinah yuslihuna, mereka berakad salam. Fit thimari, pada buah-buahan, sanata 1 tahun, sanata ini atau 2 tahun. Faqala, kita kan aslafa, barang siapa yang bersalam, yang berakad salam. Aslafa di sini berakad salam. Salam itu nama lainnya salaf. Ya, berakad salam. Siapa yang berakad salam fi samarin. Itu samrin atau samarin? Tamarin. Tamarin. Pakai tak? Nggih, tak. Salah. Nanggonku gawe sak. Ya enggak apa-apa. Wocon sing ana nang kitabmu. Berarti ya vitamrin ya berarti. Getak ya nanggono nang apa? Getak. Nama tak. Ya, vitamrin berarti ya. Mana selatan, siapa yang berangkat salam untuk kurma pada kurma, falyuslim, maka hendaknya dia berangkat salam di kailin maklumin, pada takaran yang diketahui, ila ajalin maklumin, sampai waktu yang diketahui juga. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, Al-Bukhari dan Al-Bukhari. Aslafa, barang siapa yang berangkat salam fi syai'in, pada suatu perkara, pada suatu benda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'na bil ilmi fid dunya wal akhirah.
wa dakhala fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Abwabus salami, bab-bab tentang salam. Nah, salam tadi sudah kita singgung. Salam itu apa sih? Salam itu gampangannya jual beli pre-order. Apa maksudnya jual beli pre-order? Di mana orang itu jual beli, uangnya dulu, barangnya nanti. Uangnya dulu apa? Barangnya nanti. Ini namanya jual beli salam. Wal qardi, dan utang piutang. Al qard apa? Utang piutang. Nah, sebenarnya al qard ini ada dua istilah. Ada istilah qardun, ada istilah dainun. Nih, barangkali ada manfaatnya. Nanti kalau misalkan buka kitab, kok ono sing ngarani qard, ono sing ngarani dain gitu. Sebenarnya qard atau dain kalau kita terjemahkan sama-sama utang. Tapi biasanya kalau dalam kitab fikih agak dibedakan. Ya, nek qardun kok qaf ra dot itu biasanya utang murni utang. Utang duit itu loh. Nyilih duit, pinjam uangnya. Ini biasanya dibahasakan apa? Qardun. Tapi kalau dainun itu biasanya dia utang sama, tapi disebabkan jual beli atau transaksi. Saya beli ya, tapi uangnya besok. Nah, berarti dia punya utang. Kadang dibahasakan oleh para fuqaha, orang ini punya dain, duduk punya qard. Kenapa? Karena hutangnya muncul karena dari transaksi jual beli. Atau misalkan salam ini juga ada sisi hutangnya. Duit dhisik ya barangi meneh. Ini juga apa? Utang barang. Ya. Maka ini bahasanya dibahasakan apa dain. Tapi yang aku lihat, beliau menyebutkan wal qard dan utang piutang. Ya. Warrahan, dan yang ketiga rohan. Rohan itu apa? Rohan itu pergadaian. Rohan itu apa? Pergadaian. Baik. Maka ini beliau menyebutkan hadis yang pertama atau hadis nomor 733. Qala al-musannifu rahimallahu taala an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau mengatakan, qadiman Nabi Islam datang. Maksudnya ini baru datang dari Mekah. Berarti ini awal-awal hijrah. Nabi baru datang al-Madinah ke Madinah. Nah, ternyata penduduk Madinah itu punya sebuah jenis transaksi, model jual beli. Apa itu? Yaitu jual beli salaf atau jual beli salam. Maka beliau mengatakan wahum yuslifuna, dan mereka itu melakukan akad salam. Wahum yuslifun, mereka melakukan akad salaf atau salam. Jadi kadang orang yang membahasakan salam, ada yang membacakan salaf. Tapi maknanya sama, yaitu apa? Pre-order. Uang diberikan, barangnya nanti. Nah, mereka berakad salam ini beli barang apa? Fifimar, beli buah-buahan. Beli apa? Buah-buahan. Berarti orang yang punya uang bayar ke petani uang, tapi nanti ngasih barangnya kapan? Asanata, tahun depan. Wasanatain, atau 2 tahun lagi. Jadi ini suwe gitu ya. Ya suwe. Nah, hikmahnya apa? Apa alasannya? Alasannya karena biasanya namanya petani baru punya uang kalau panen. Tapi kebutuhan hidup tidak menunggu panen. Masalah kadang orang ya, dia belum waktunya panen tapi sudah butuh uang. Kati ngedol buahnya belum bisa dipanen. Cari dari mana? Ya kalau misalkan ada orang yang punya keterampilan, dia bikin keterampilan, bikin kerajinan dan seterusnya. Tapi nggak punya, cuma mengandalkan kurmanya, cuma mengandalkan anggurnya. Akhirnya apa? Mereka punya ide. Mereka butuh uang dulu, ya, untuk jual buahnya. Tapi sebenarnya dia nggak punya buahnya, dalam artian ya buahnya memang belum ada. Tapi duwe sawah, duwe ini dan seterusnya. Maka mereka, saya jual buah kayak gini. Tapi syaratnya kayak ono duit sih aku. Gua tak delekno buah. Nah, ini gampangannya sekarang itu apa? Pre-order. Saya jual HP. Ya, atau misalkan tab lah, ini misalkan tab apa ini, Redmi, ya Redmi, jual dengan spesifikasi ya, layar berapa inci, ya, operating sistemnya apa, OS-nya apa, kemudian RAM-nya berapa, ROM-nya berapa, dan seterusnya, ya. Tapi uangnya dulu, ya. Maka orang transfer kemudian baru dicarikan barang. Ya, maka ini sama. Atau mungkin alasan kedua, ya,
orang pengen bikin usaha. Orang pengen bikin usaha atau ingin mengembangkan usaha, tapi masalahnya dia nggak punya modal. Orang ingin dagang, tapi nggak punya modal. Maka bisa jadi orang hanya menawarkan spesifikasi barang tertentu. Kamu beli dulu ke saya, nanti tak carikan barangnya di pasar. Nah ini boleh. Maka di sini ala kulli hal. Kalau di zamannya Nabi, orang itu apa? Karena di Madinah itu isinya petani, maka mereka akad salamnya ini buah. Temponya berapa? Setahun atau 2 tahun? Setahun atau 2 tahun? Ya, karena nunggu panen. Ya, nunggu panen. Faqala, maka Nabi mengatakan, man aslafa, siapa yang berakad salam, fi samarin atau fi tamrin, ya, di satu buah atau di kurma, kalau sebagian naskah tadi di kurma. Fal yuslif, maka silahkan dia berakad salam dengan syarat fi kailin maklum, pada takaran yang diketahui. Jadi kudu ngerti takarane, ya. Wa waznin maklumin, dan timbangan yang diketahui. Ila ajalin maklum, hingga tempo yang juga diketahui. Hingga tempo yang diketahui. Meskipun lama, meskipun setahun 2 tahun nggak apa-apa. Yang penting apa, temponya diketahui. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Walil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, man aslafa fi syai'in, siapa yang berakad salam fi syai'in, dalam satu barang. Nah ini berarti menunjukkan apa, akad salam nggak harus untuk buah saja. Jadi pre-order nggak hanya terbatas apa, buah. Fa'alakul hal, hadis ini memberikan faedah. Faedahnya apa? Faedahnya adalah diperbolehkan akad salam atau dalam kurung pre-order. Ya. Diperbolehkan akad salam dalam kurung pre-order dengan syarat. Ya, boleh akad salam pre-order dengan syarat. Baik. Syarat yang pertama, uangnya harus diserahkan di muka pada waktu akad. Jadi uang sudah ada, baru berakad. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan uangnya nggak ada, terus dia akad, maka para fuqaha menyampaikan ini sama seperti orang untuk tukeran utang. Ya, saya beli saya beli barangmu ya, saya beli HP-nya ya, seharga 2 juta misalkan. Tapi bayarnya minggu depan. Oh ya, saya jual HP saya ya, atau saya jual HP yang sudah saya sebutkan ya, tapi saya ngasih barangnya 2 minggu lagi. Maka ini saya punya utang ke dia. Dia juga punya utang saya. Ya. Maka ini kayak nuker utang dengan utang. Yang sana ngutang, sini ngutang. Maka ini nggak boleh. Maka persyaratan pertama, harus ada atau uang harus dibayarkan di depan. Ya. Uang harus dibayarkan apa? Di depan. Nah, kalau misalkan Ustaz, kalau sudah terlanjur terjadi, maka kita sampaikan akad yang di awal itu nggak dianggap. Maka nanti silahkan ngulang akad lagi ketika barang ada. Atau misalkan pas uangnya ada, aku nyuruh duit, yo, tak tuku mana? Tak tuku yo, ikumu. Ya tak beli HP-nya kemarin. Oh ya sudah, minggu depan tak kasih barangnya. Nah, ini boleh. Jadi intinya yang pertama adalah uang harus diserahkan di akad. Yang kedua, syarat yang kedua, spesifikasi barang harus diketahui. Spesifikasi barang harus diketahui. Maka nggak boleh menjual, saya jual HP. Oh ya tak beli. Nah, HP apa? HP Nokia, Sony Ericsson. Wis gak metu nang pasaran. Ya HP apa harus diketahui dulu. Nah, pertanyaannya, apakah semua spesifikasi? Misalkan sampai sak warna-warna nih. Misalkan ya. Maka para ulama mengatakan spesifikasi yang harus diketahui dan disebutkan di akad adalah spesifikasi yang bisa mempengaruhi harga. Spesifikasi yang bisa mempengaruhi apa? Harga. Contoh nih HP misalkan ya berarti mereknya harus tahu. RAM-nya tahu, ROM-nya tahu. Ya. Maka ini harus disebutkan. Ya. Tapi kalau spesifikasi yang tidak berpengaruh pada harga, misal warna nih HP, apakah berpengaruh terhadap harga? Tidak. HP sama, ROM sama, RAM sama, merek sama, tipe sama, situ warna putih, situ warna ireng, harganya sama, nggak ada beda.
maka nggak perlu disebutkan, nggak masalah. Tapi kalau mempengaruhi harga, misalkan apa RAM, karena kadang kalau HP misalkan ya, HP dengan tipe yang sama, misalkan HP saya 14C, itu mengeluarkan 2 produk dengan tipe yang sama. Yang satu RAM-nya 4, yang satu RAM-nya 6. Ini kalau nggak disebutkan RAM-nya, kacek regone sok 300-500. Ya, kacek RAM 2 GB loh, kacek RAM 2 GB. Maka harganya akan beda. Maka penyebutan RAM harus disebutkan. Demikian juga barang yang lain. Misalkan apa dol sapi, misalkan sekarang dekat-dekat sapi, misalkan pre-order sapi, misalkan saya carikan sapi dengan ya bobot antara sekian sampai sekian, ya sapinya jenis ini dan seterusnya harus disebutkan. Ya, nggak boleh hanya ya tak dol sapi misalkan. Ya regone piro? Regone sakmene. Ya wis, digaokno sapi yang ternyata tidak sesuai apa bayangan membeli. Nah ini nggak boleh, karena sejak awal sudah nggak boleh ini, jual belinya nggak boleh. Jadi yang kedua apa? Sifat atau spesifikasi barang harus diketahui. Yang ketiga, syarat yang ketiga, karena Nabi tadi menyebutkan apa? Fi kailin maklum wa wazni maklum. Timbangannya ngerti, takarannya ngerti. Syarat yang ketiga, harus disebutkan tempo tertentu. Harus disebutkan apa? Tempo tertentu. Misalkan ya saya jual HP ini, ya kapan kira-kira cak ready nih HP ini? Insya Allah tanggal sekian, ya nggak masalah. Tapi misalkan kapan Pak cak kira-kira ready nih? Yo mbo yo engko tak iki tak takokno nanggone bakul sik, belum tahu ada tempo. Maka di sini secara asal tidak boleh berakad dulu. Kenapa? Karena tempo tidak diketahui. Ya, karena Nabi mengatakan ila ajalin maklum, sampai tempo pada yang diketahui. Ya. Jadi syarat yang ketiga apa? Harus ada tempo. Nah, tempo ini haruskah pakai tanggal, Ustaz? Enggak harus. Yang penting diketahui. Misal, kapan cak ready? Ya, misalkan ulan ngarep. Enggak ditentukan tanggal, tapi apa? Bulan depan. Maka ketika sudah masuk bulan depan, berarti itu yang dimaksud temponya. Maka tanggal 1 itu sudah jatuh tempo. Nah itu. Maka sudah berhak untuk nagih. Ini cak barang ini ready tagurung. Ya. Atau misalkan pekan depan berarti ya tinggal dihitung 7 hari dari akad. Karena satu pekannya 7 hari. Ya, dan seterusnya. Baik, hadis berikutnya. Hadis berikutnya wa Abdurrahman bin Abza dari Abdurrahman bin Abza wa Abdullah bin Abdullah bin Auf radhiyallahu ta'ala anhuma qala berkata kunna adalah kami musibul mawalima itu musibu ini mendapatkan ghanimah ma'a Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana kami Abdullah yatina mendatangkan pada kami ambatun datang bukan mendatangkan datang pada kami anbatun itu orang-orang ajam, orang-orang non Arab itu sebutannya ajam, orang-orang ajam, orang-orang non Arab min ambati Syam, dari orang-orang non Arab dari Syam. Kami berakad fanus lifuhum bukan nanggono nggak apa nggak domah ya iya fanus lifuhum maka berakad salam kami berakad salam dengan mereka tadi pada intah wasyairi dan syair wazabibi dan anggur wa fi riwayatin dan dalam riwayat lain zabib itu kismis kismis wazait wa fi riwayatin dan dalam riwayat lain wazaiti dan minyak dan musanna pada waktu tertentu bila dikatakan akana apakah adalah lahum pada mereka zarun ada azar itu punya tanaman, apakah mereka punya tanaman Kala mereka berkata ma kunna tidaklah pada kami nas'alum apa yang kalian pertanyakan mereka bertanya. Iya, kami tidaklah bertanya pada mereka. Andalin tentang demikian. Kalau dikatakan Rahul Bukhari atau Sahih Bukhari. Baik, hadis berikutnya qala al-musannif rahimallahu taala 734.
Wa an Abdurrahman ibni Abza wa Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma qala, keduanya berkata, kunna kami dulu nusibul maghanim, mendapatkan harta rampasan perang. Ya harta rampasan perang ya biasanya apa? Ya emas ada mungkin ya, koin-koin, dirham juga ada, kemudian juga mungkin besi, pedang ya, senjata-senjata ya, bisa juga hewan dan seterusnya. Ma Rasulillah, bersama Nabi ya, berarti mendapatkan ghanimah waktu perang. Wa kana yatina anbatun min anbati Syam. Nah, ketika kami setelah selesai perang, ngumpulno harta, kita sudah mendapat harta banyak. Ada orang-orang ajam. Ya, datang. Orang-orang ajam ini dari tanah Syam. Ya, yang disebut anbat itu orang-orang ajam yang mereka masuk Islam, hidup di kalangan kaum muslimin, belajar bahasa Arab tapi ngomongnya rada ngawur. Jadi Arabnya dicampur ambek gak Arab. Jadi Arab-Arab gaya bebas. Arab-Arab gaya bebas. Jadi bahasa Arabnya rada ngawur. Ya. Ngawur. Ya. Ya, mungkin ya kalau gaman kita ya wong ngomong bahasa Jawa tapi campur bahasa Indonesia. Iya. Misalkan seperti ini. Apa namanya? Misalkan apa? Ngomong bahasa Jawa tapi dicampur bahasa Indonesia kan Haris kadang sering ngomong Haris. Agak tangguh dhewe. Tep. Iya. Misalnya delon. Bahasa kadang-kadang ngomong iku liaten. Iki kan lihat kan bahasa Indonesia. En itu kan ibuhan itu Jawa. Deloken ya. Artinya kan lihat gitu aja kan kalau bahasa Indonesia. Lihatlah gitu kan. Cuma hari ini nyampur. Lihat bahasa Indonesia, en itu tahu ibuhan Jawa. Jadi liaten ini. Jadi merusak bahasa juga ya. Merusak bahasa. Ya, mereka orang-orang Anbat ini orang ini tadi aslinya bukan orang Arab, cuma karena mereka sudah kedatangan orang Arab, campur ya hidup bersama orang Arab. Mereka ngomongnya Arab, cuma dicampur bahasa Dewi, jadi ngerusak bahasa gitu. Nah itu disebut Anbat. Ya. Julukannya orang-orang Anbat. Ya. Orang-orang yang bahasa Arabnya ngawur gitu. Fanuslifu, maka kami berakad salaf dengan mereka, kata sahabat. Kami berakad salaf dengan mereka. Fil hintoh, hintoh itu gandum, wasyair. Ini barley kemarin, wazabib, zabib itu kurma apa namanya, anggur kering atau kismis. Wa fi riwayatin wazait, riwayat yang lain apa namanya zait, zait ini maksudnya adalah minyak, ya. Maksudnya adalah minyak. Taib. Kemudian atau bisa juga mananya zaitun. Ila ajalin musamma, dengan atau hingga batas waktu tertentu, dengan tempo tertentu. Kila, maka ada yang bertanya, akana lahum zar'un, apakah mereka itu punya tanaman? Ya, wong-wong iku sing kalian itu berakad salaf kan, pesan kepada mereka beli apa? Beli kurma, beli apa namanya? Beli anggur, beli kismis, beli gandum. Kalian tahu tak apakah mereka itu punya sawah? Ya. Maka para sahabat mengatakan, sahabat keduanya tadi mengatakan, qala, beliau mengatakan, makunna nas'aluhum, kami tidak bertanya kepada mereka andzalik, tentang hal itu. Tapi Nabi yang membiarkan. Itu menunjukkan ini boleh. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Bukhari. Maka di sini sebenarnya gini. Ada satu masalah. Ada satu masalah. Apa masalahnya? Ketika orang misalkan ketika orang menawarkan barang secara pre-order, apakah dipersyaratkan orang itu memang bakulan barang itu atau enggak? Misal saya mempreorderkan HP, apakah dipersyaratkan saya ini memang bakul HP, saya punya counter, punya stok HP di sana, ataukah enggak? Termasuk sahabat ini tadi, ada orang-orang datang kemudian mereka pesen apa? Gandum. Apakah dipersyaratkan orang-orang yang mereka pesan gandum pada mereka, orang-orang itu, para penjual itu, apakah dipersyaratkan mereka juga harus punya sawah yang ditanami gandum? Atau yang penting moro gowon barangi, mbuh teko endi? Paham ya? Silakan datang, yang penting barang ada. Nggak peduli dari itu barangmu atau barang orang lain, gitu. Maka di sini para ulama mengatakan, hadis ini menjadi dalil. Apa dalil? Tentang apa? Tidak dipersyaratkan dalam akad salam penjual sudah punya stok barang.
Jadi tidak dipersyaratkan apa? Dalam akad salam penjual sudah punya stok barang. Ya. Tidak dipersyaratkan. Dalilnya apa hadis ini? Karena orang-orang Anbat tadi ketika mereka jual gandum, ini nggak tahu mereka itu duwe gandum tak gak nang omahe, kan orang Syam kan. Atau bahkan mereka punya sawah atau tidak, nggak tahu. Ya. Yang penting sudah berakad, hadirkan nanti gandumnya di waktu yang sudah kita sepakati. Tidak peduli gandumnya dari mana, entah itu gandum kalian sendiri atau kalian beli lagi, nggak peduli. Yang penting ada gandum. Maka di sini para ulama mengatakan tidak dipersyaratkan dalam jual beli salam atau pre-order penjual itu punya stok barang, meskipun dia nggak punya stok sama sekali. Ya. Tapi jane ya dasarane wong pinter dodol misalnya. Dari ya, masih ganti modal ganti barang nyisuk ae. Ya, sama seperti kisah yang sudah kita sampaikan sahabat Abdurrahman bin Auf ketika ditawari macam-macam, ya gak usah, cukup dudono di pasar. Masih aku ganti modal, aku budal pasar iso ndalik duit. Ya, mbuh awal-awal jadi kuli panggul dengan akad salam tadi. Cak gelem tuku barang nang aku. Aku ya, tuku barang ini bisa gandum dengan spesifikasi ini dan itu. Ya. Tapi kono dhuwit sik meneh tak gawakno barang misalkan. Saking apa jenenge pintere ngomong misalkan, akhirnya terpesona dengan omongan bakul. Oh iya wes siap ya. Tak ngono ya nang bakul-bakul liyane paling wong ejek ngedol rego sakmene, tapi sampeyan iku lan aku iso tak luwih murah misalnya. Sampeyan ngedol badin luwih akeh. Misalnya omongane bakul kan ya iso ya. Maka ketika itu ya tidak diharuskan bahwasanya penjual ini punya stok barang. Ya. Jadi ini pelajaran dari hadis tersebut. Baik, hadis berikutnya. Hadis berikutnya mana bin Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda man barang siapa yang aqada mengambil amwal nasi harta manusia yuridu adaha dan menginginkan untuk mengembalikannya. Adallahu anhu, Allah akan mengembalikan kepadanya. Waman akhadaha dan barang siapa yang mengambilnya yuridu lalu ingin itlafah itu menghilang apa ya? Menipu. Iya menipunya lah. Menipunya, mencuranginya. Atlafahullahu, Allah akan menipunya. Bukhari ada riwayat Bukhari. Dari hadis berikutnya 735 qala wa an Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala beliau bersabda, man barang siapa akhadha mengambil amwalan nas harta manusia, yuridu dan dia yang mengambil harta orang lain ini, yuridu dia ingin ada'ah mengembalikan, maksudnya dia tidak ingin mengkhianati ya. Pertanyaan kenapa hadis ini disebutkan dalam bab salam? Karena jual beli salam ini sangat besar sekali resiko penipuannya. Apalagi zaman dulu 1400 tahun yang lalu ini, alat komunikasi terbatas. Sangat besar sekali apa? Tingkat penipuan terjadi. Maka Nabi perlu memberikan warning. Nih awak munceni iman, iling-ilingen hadis iki. Siapa yang mengambil harta manusia, kamu sudah menjual pre-order, wis oleh bondone, dapat uangnya, ya. Tapi kamu ingin mengembalikan, dalam artian kamu ingin bertransaksi secara wajar, secara benar, ya. Yuridu ada itu yang dimaksud, mengembalikannya. Adallahu anhu, Allah akan mengembalikan atasnya. Maksudnya apa? Allah akan bantu untuk mengembalikan, ya. Maka dalam artian ya Allah akan membantu dalam muamalahnya. Yang kedua, kalau kemudian Nabi mengatakan waman akhadaha, siapa yang mengambil harta manusia, yuridu itlafah, dia ingin menilep. Nah, menilep itu misalnya apa ya? Itlaf itu ya nilep gitu. Kalau menghilangkan kan gak enak ya. Enak bahasa Jawa, nilep do imang gitu ya. Dalam artian ya dia ingin miliki bawa kabur. Ya. Atlafahullah, Allah akan menghilangkan dirinya. Maksudnya apa? Allah akan menghancurkan dirinya pada hari kiamat. Bahkan nggak nunggu hari kiamat, bahkan ketika di dunia. Ya, kenapa? Karena ini penipuan.
mengambil harta manusia secara batil. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Maka hadis ini memberikan pelajaran pada kita. Apa pelajarannya? Hendaknya penjual itu amanah dalam jual beli salam. Ya. Hendaknya penjual itu apa? Amanah dalam jual beli salam atau pre-order. Kalau tidak, atau dalam artian kalau dia nipu, Nabi ancam Allah akan menghancurkan kehidupan orang itu. Kenapa? Karena ini makan uang orang dengan cara yang batil, yang haram. Ya. Gak barokah, ya. Hartanya gak barokah. Ya uripe gak barokah bisa. Maka hati-hati para penjual ini. Hadis berikutnya, ini hadis terakhir yang kita baca di pertemuan ini. Berikutnya, Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha qalat mengatakan, "Qultu Abu Bakar ya Rasulullah wa Rasulullah, inna fulana fulan qadima lahu datang padanya bajun kain atau pakaian minasyam besar. Kalau baca ini maka kenapa tidak kau utus-utusnya? Kata lalu kamu ambil umur darinya kau ini dua pakaian nasihatan dengan hutang bila mensorot pada pintu tertentu. Iya. Maka ada dari maka diutus atasnya Fabata maka diutus kepadanya. Maka diutus kepadanya karena ternyata dia menolak. Iya. Apa jalur hakim mengeluarkannya hakim al-bayhaqi dan jalur fuqaha dan kaulnya fuqaha. Baik. Hadis berikutnya, hadis 736. Qala wa an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat beliau mengatakan, qultu aku mengatakan ya Rasulullah wa ya Rasulullah, inna fulanan bahwasanya orang itu. Nah, orang itu ini enggak disebut di hadis ini. Orang yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi. Jadi dia pedagang Yahudi. Ya. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, orang itu yaitu pedagang Yahudi itu qadimalahu bazun, baru saja datang kain minasyam dari Syam. Jadi baru datang kain. Ria arek kon mlebu aja gak kudanan ria. Ya. Nah, ini sebenarnya ada kisahnya. Jadi kisahnya itu adanya agak panjang di riwayat Tirmidzi. Disebutkan Nabi SAW itu punya pakaian, tapi pakaiannya itu sudah lusuh, wis elek, wis kayak Sayyidah Aisyah sebagai istri, ya jenenge bojo kan, wis mandang iki kok kurang mantes sih digawe Kanjeng Nabi. Mosok Nabi gawe klambi kok ngene. Misalkan Sayyidah Aisyah kurang mandang itu mbok ganti gitu loh. Ya, karena apa? Itu sudah lusuh sekali pakaiannya Nabi itu. Sampai akhirnya Sayyidah Aisyah dapat kabar, bakuliku loh, mari kulaan kain. Nah, bas itu kain yang bagus, yang lembut, gawenane enak. Ya. Nah, maka Sayyidah Aisyah, ya jenenge wong wedok kan mesti ngerti pasar dilian ya. Maka Sayyidah Aisyah langsung lapor ke Nabi. Wahai Nabi, mbok jenengan utang dulu. Bayangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak duit-duit. Sampai untuk beli baju saja disuruh apa? Ngutang. Zuhudnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kata Sayyidah Aisyah, "Falau ba'atsa ilaihi, seandainya jenengan ngirim ke pedagang itu. Fa akhadza minhu, lalu jenengan ambil darinya saubaini, dua kain, dua pakaian. Dibuat gantian maksudnya. Nasiatan secara utang, jenengan ngambil dulu, bayarnya nanti. Ila maisaratin, hingga tempo tertentu. Jenengan kasih batas waktu, kira-kira bayarnya kapan." Ya, fa ba'atsa ilaihi, akhirnya Nabi mengirim utusan untuk membeli kain tadi secara utang. Maka ketika utusannya Nabi datang, orang Yahudinya nggak mau. Famtana, orang Yahudinya nggak mau. Ya. Maka bahkan dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, kata orang Yahudi, aku wis ngerti karepe Muhammad. Muhammad iku kepingin nilep barangku. Bakul Yahudi. Jadi aku ngerti karepe Muhammad. Ikan apa-apane utang. Dia pura-pura saja berhutang kain ke saya, tapi asli kepingin nilep kainku. Gak tak utangi, kata orang Yahudi tadi. Ya. Jadi dasar wong Yahudi jadi gak ada wong gegem-gegem.
Maka dalam hadis disebutkan Nabi akhirnya ketika diberikan informasi seperti itu, maka Nabi mengatakan kadzab. Mencari tukang bejo. Teko endi kok ngerti aku kate nilep klambi ini. Nah, kata Nabi kadzab bejo. Sungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling amanah. Ya. Tapi aku lihat famtana, maka orang Yahudi nggak mau memberi. Akhirnya apa? Ya Nabi nggak jadi beli. Wong bakulnya nggak mau. Gitu. Akhrajul Hakim, hadis diriwayatkan Al-Hakim wal Baihaqi dan Baihaqi warijal thiqat, dan para perawinya perawi yang terpercaya. Maka hadis ini memberikan kita pelajaran. Ya, apa pelajarannya? Ya. Boleh berjual beli secara hutang. Boleh berjual beli secara apa? Hutang. Selama tidak masuk jual beli riba. Karena kalau jual beli riba kita sudah bahas. Ya, maka boleh jual beli secara hutang selama tidak masuk jual beli riba. Ya, riba sudah kita bahas. Kenapa? Karena Nabi di sini beli kain, bayar uang, tapi secara hutang. Kainnya diambil dulu, kemudian apa? Uangnya nanti. Ini kebalikannya dari jual beli pre-order. Kebalikannya jual beli salam. Jadi uangnya nanti, barangnya duluan. Maka ini diperbolehkan. Sampai sini ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Iki kita sing gabung nang sapa? Gila.